Ku naikkan syukur padamu, Bapa, Bapa. Ku sembah sujud kepadamu, Bapa, Bapa. Ku naikkan syukur padamu, Bapa, Bapa. Ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu. Bapa, Bapa. Ku naikkan syukur padamu, Bapa, Bapa. Ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu. Setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu, Bapa. Ku mengasihimu. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita bertemu kembali di dalam ibadah online GKA Immanuel Malang.
Saudara-saudara, hari ini kita memasuki Minggu Advent yang kedua. Advent artinya kedatangan. Sehingga setiap kali kita merayakan Advent, kita mengingat kedatangan Tuhan yang pertama di tengah-tengah kita, tetapi kita juga mengingat bahwa Dia akan datang kembali untuk mengangkat kita umat-Nya. Mari kita dalam menyiapkan Natal selalu ingat Tuhan akan segera datang kembali. Kita bersyukur hari ini kita juga boleh merayakan perjamuan kudus bersama-sama di akhir tahun 2021 ini. Saudara-saudara, kiranya ibadah kita hari ini memuliakan Tuhan dan saudara sekalian mendapatkan berkat Tuhan. Terima kasih untuk semua teman-teman yang melayani pagi hari ini. Tuhan kiranya memberkati, dan sebelum kita bersama-sama beribadah, kita akan memperhatikan beberapa warta berikut ini. Setelah ibadah ini akan diadakan ibadah anak online GKA Immanuel Malang pukul 8.30 melalui channel YouTube GKA Immanuel Malang. Gereja menghimbau Bapak Ibu mengarahkan anak-anak untuk dapat mengikutinya. Dan sore hari nanti akan diadakan komunitas tunas remaja pukul 4 sore melalui Zoom meeting gereja. Komunitas ini diperuntukkan bagi mereka yang duduk di kelas 7, 8, dan 9. Gereja mengadakan persekutuan doa pagi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 5 pagi melalui Zoom meeting gereja. Jemaat diundang untuk bersekutu bersama setiap pagi. Mari sebelum memulai aktivitas kita datang bersekutu dalam doa bersama. Untuk membuat kita lebih mengerti firman Tuhan, gereja mengadakan pemahaman Alkitab online setiap hari Selasa. Pemahaman Alkitab bisa diikuti melalui channel YouTube gereja, dan diskusi atau tanya jawab diadakan pada hari Selasa pukul 6 sore melalui Zoom meeting gereja. Setelah pemahaman Alkitab, diadakan ibadah doa petang GKA Immanuel Malang pada pukul 7 malam. Ibadah doa pagi GKA Immanuel Malang diadakan setiap hari Sabtu pukul 7 pagi. Doa pagi dilakukan di rumah masing-masing dengan penuntun doa yang dibagikan melalui grup WA GKA Immanuel. Komunitas pemuda remaja diadakan setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 5 sore melalui Zoom meeting gereja. Bagi yang tidak sempat mengikuti pertemuan pada hari Sabtu, dapat mengikuti pertemuan pada hari Minggu dengan materi pembinaan yang sama. Ibadah onsite GKA Immanuel Malang dimulai pukul 7 pagi. Sementara ibadah online ditayangkan melalui channel YouTube GKA Immanuel Malang pada pukul 6.45 pagi. Syarat mengikuti ibadah onsite GKA Immanuel Malang dalam menyambut Natal 2021. Jemaat diharap memperhatikan dan mengikuti dengan sungguh-sungguh syarat ibadah onsite sebagai berikut. Pertama, dalam kondisi sehat. Kedua, menunjukkan bukti telah divaksin 2 kali. Ketiga, menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan suhu tubuh maksimal 37,5 derajat. Keempat, melakukan pendaftaran minimal sehari sebelum ibadah. Kapasitas maksimal jemaat yang boleh hadir dalam 1 kali kebaktian adalah 100 orang. Minggu depan, tanggal 12 Desember 2021, kita kembali beribadah bersama pukul 7 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Irwan Pranoto dengan tema Natal Cara Tuhan yang Ajaib. Persembahan Natal. Menyambut Natal 2021, jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan Natal kepada gereja. Persembahan bisa ditransfer pada rekening gereja dengan menambahkan nominal Rp7. Contoh, Rp100.007. Demikian seluruh warta kita, saudara-saudara. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah pagi hari ini. Hari ini kita memperingati Advent yang kedua dan mengikuti perjamuan kudus. Penyalaan lilin diwakili oleh
Saudari Sofi mewakili Komisi Pemuda dan Remaja. Kita saat teduh. Saya mengajak untuk kita berdiri. Panggilan ibadah dari Mazmur 113 ayat 2 dan 3. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbit sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap memelihara segenap ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera, anugerah, dan kasih dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Kita menyambut firman Tuhan dan perjamuan kudus di dalam masa Advent yang kedua dengan menyanyikan Hai Mari Berhimpun. Bapa dalam surga, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini.
Kami mengingat dan menghayati masa Advent yang kedua dan juga menyambut merayakan perjamuan kudus. Biarlah Engkau memberkati, biarlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan, dan Engkau memimpin ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita menyadari bahwa di dalam diri kita adalah orang yang berdosa. Banyak sekali pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Sebelum kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita menyanyikan Karena Begitu Allah Cinta Dunia. Bersama-sama. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya yang percaya tundukkan kepala. Kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita menyelesaikan segala pelanggaran-pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Begitu besar kasih-Mu ya Bapa. Kami mengakui segala dosa-dosa kami. Kami mengakui segala pelanggaran-pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Engkau mengasihi kami. Begitu besarnya pengampunan-Mu kepada kami, sehingga Engkau mau mati berkorban di kayu salib untuk menyelamatkan hidup kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Berikanlah belas kasih-Mu, berikanlah pengampunan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, setelah kita didamaikan, setelah kita diberikan pengampunan, maka kita menerima berita anugerah dari Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setelah kita menerima berita anugerah, kita diberikan petunjuk hidup baru. Dari Yohanes 1 ayat yang ke-14 kita membaca bersama-sama, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saya mengajak untuk kita berdiri, kita mengakui pengakuan iman rasuli. Kita mengucapkan bersama-sama. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyiapkan hati kita dan kita menyanyikan berita Natal yang pertama. Kisah pandemi masih berlanjut karena memang masih belum berakhir. Kisah yang juga dialami oleh keluarga-keluarga. Suatu kondisi yang tidak mudah yang dialami seorang ayah. Namun kedekatan dan iman kepada Tuhan menjadikannya tetap kuat dan bertahan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Apakah Bapak sudah menerima dan membaca surat dari kami? Ya, saya sudah menerima dan membacanya. Kami mau minta maaf, Pak, sebelumnya, Pak. Kami harus mengambil keputusan ini. Harap Bapak bisa mengerti, Pak, kondisi kami, perusahaan kami lagi mengalami masalah keuangan yang luar biasa karena kondisi pandemi ini. Makanya perusahaan mengadakan kebijaksanaan untuk mengadakan perampingan karyawan, Pak. Dan Bapak terkena imbasnya di dalam hal ini. Kami tahu Bapak punya kinerja yang sangat baik, tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa, Pak. Ya, saya bisa menerima. Kondisi keputusan yang sebenarnya ini kami sulit ambil, Pak.
kondisi perusahaan yang tidak stabil, kami pun juga tidak tahu Pak kapan kami bisa bertahan di dalam kondisi seperti ini. Sekali lagi kami minta maaf dan mohon pengertiannya. Ya, saya bisa menerimanya, Pak. Terima kasih telah bekerja sama selama ini. Terima kasih Pak untuk pengertiannya. Ya, sama-sama. Tuhan, berita yang sulit untuk kuterima. Namun aku belajar melihat apa maksud-Mu di dalam hidup keluargaku. Sungguh benar-benar tidak terduga. Namun aku tidak mau menyerah. Aku mau menata kembali hidupku. Aku mau belajar berjuang lagi. Semua untuk masa depan keluargaku. Tuhan, ampuni aku karena sudah terlalu sombong bisa melakukan semuanya sendiri. Mampukan aku berharap hanya kepadamu ya Tuhan. Tak terasa sebentar lagi Natal. Berita sukacita akan diberitakan. Kiranya aku boleh menghidupinya dan menerima indahnya kasih-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita bersama-sama kembali bertemu dan kita akan merenungkan firman Tuhan di Minggu Advent yang kedua ini dengan tema berita yang ajaib. Saudara-saudara, Advent itu dari kata Latin Adventus yang artinya kedatangan. Sehingga setiap menjelang Natal seperti saat ini, gereja merayakan Advent, mengenang akan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, juga mengingat bahwa Dia akan segera datang kembali setiap saat. Saudara-saudara, apakah kita sudah siap untuk menyambut Dia datang kembali, mengakhiri sejarah manusia dan menuntun umatnya kembali ke sorga? Mari kita dengan membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kita menyiapkan hati kita. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, terima kasih pagi hari ini kami boleh bersama-sama kembali beribadah kepadamu dan kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami. Juga berkatilah perjamuan kudus yang akan kami lakukan bersama-sama. Kiranya melalui renungan firman Tuhan, melalui perjamuan kudus ini, kami diingatkan kepadamu dan kami dituntun untuk berjalan di dalam terang-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang penuh kelemahan dan kekurangan, supaya dalam segala keterbatasannya boleh Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan kiranya Engkau memberkati semua saudara-saudara di rumah maupun di gereja untuk bisa mendapatkan berkat secara pribadi dan tuntunan secara pribadi daripada-Mu sendiri melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan kuat kuasa-Mu, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini akan kita baca bersama-sama dari Ibrani pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Beginilah firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta.
Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Berbahagialah kita sekalian yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati kita, dan melakukannya di dalam hidup kita. Saudara-saudara, kita akan segera merayakan Natal. Dan kali ini mungkin adalah Natal yang kedua yang kita rayakan bersama-sama di tengah pandemi ini. Dalam merayakan Natal 2 tahun ini, saudara-saudara, kita merayakannya dengan suasana yang berbeda dengan waktu-waktu yang lalu. Kita tidak bisa berkumpul bersama-sama, bahkan mungkin saat ini kita merayakannya dengan banyak keterhilangan di antara kita. Nah, saudara-saudara sekalian, Natal di tengah-tengah pandemi ini sungguh menolong kita untuk mengerti betapa kita membutuhkan juru selamat. Dan kita bersyukur setiap kali kita merayakan Natal, kita diingatkan bahwa pada hari ini 2000 tahun yang lalu telah lahir bagi kita Sang Juru Selamat itu. Saudara-saudara, pandemi menunjukkan dengan gamblang kepada kita semua betapa kita tidak berdaya untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Pandemi membuat kita menyadari kita ini menghadapi virus yang kecil itu. Kita mengalami kesukaran, kita tidak bisa mengatasinya. Bahkan sampai hari ini kita belum bisa mengatasinya. Saudara-saudara sekalian, ketika kita berusaha mengatasi, kita menemukan bahwa betapa kita tidak mampu melakukannya. Sesungguhnya Alkitab kita, saudara-saudara, menceritakan bahwa pada waktu kita diciptakan tidaklah seperti itu, ya. Alkitab menyatakan betapa sesungguhnya ketika manusia diciptakan, kita diciptakan menurut citra Allah, gambar Allah, dengan maksud agar kita ini bersama-sama dengan Allah memelihara seluruh ciptaan yang lain, menatanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita waktu itu bisa bersekutu dengan Allah, dan kita adalah ciptaan yang menikmati hubungan pribadi dengan Allah. Tetapi suatu kali manusia memutuskan untuk memilih jalannya sendiri. Oleh bujukan si iblis yang mengatakan, "Kenapa engkau mesti mengikuti Allah? Ya, makanlah buah yang dilarang Tuhan itu. Pada waktu engkau memakannya, engkau akan jadi sama seperti Allah." Saudara-saudara, manusia yang adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia itu kemudian memutuskan memilih untuk menjadi Allah sendiri. Dia melanggar perintah Allah dan akibatnya dia jatuh di dalam dosa. Dosa bukan hanya membawa kematian pada manusia, tetapi yang lebih parah daripada itu, sesungguhnya dosa itu kemudian merusakkan seluruh hubungan yang indah yang tercipta pada waktu manusia diciptakan itu. Dosa merusakkan hubungan kita dengan Tuhan. Kita tidak lagi bisa bersama-sama dengan Allah yang katanya pada waktu diciptakan itu Tuhan bisa berjalan-jalan dalam hari sejuk bersama-sama dengan manusia itu. Tetapi oleh dosa kita jadi terpisah oleh Allah. Dan keterpisahan itu bukan hanya membuat kita ini terpisah dari Tuhan, tetapi kemudian kita terpisah dengan sesama kita. Ketika manusia diciptakan, dia diciptakan untuk saling mengasihi antara Adam dan Hawa. Tetapi dosa itu sudah membuat kemudian Adam dan Hawa itu melihat akibatnya di dalam diri anak-anak mereka, Kain dan Habil. Di mana anak-anak itu bukan saling mengasihi, tetapi Kain itu membunuh Habil karena kebencian. Dosa itu merusakkan hubungan kita dengan sesama, dan kita mengerti dari perkataan Thomas Hobbes itu yang mengatakan homo homini lupus, manusia menjadi serigala untuk manusia yang lain. Manusia itu menjadi
ancaman untuk orang yang lain. Saudara-saudara, bahkan di dalam keyakinan akan Tuhan, menurut manusia itu, yang kita sebut agama itu, orang bisa saling membunuh satu dengan yang lain. Manusia rusak hubungan satu sama lain dan kemudian menghancurkan sesamanya. Bahkan orang-orang yang mestinya dia kasihi. Itu nyata juga dalam keadaan-keadaan kita, bukan saudara-saudara, dalam keluarga kita, dalam persahabatan kita, bahkan dalam gereja. Bukan cuma itu saudara-saudara, pandemi ini mengingatkan betapa rusak jugalah hubungan antara alam ciptaan dan manusia. Hari ini saudara-saudara, virus corona menjadi musuh bagi kita yang mengancam kita, dan kita sedang berusaha untuk mengatasinya. Saudara-saudara sekalian, dosa itulah yang kemudian mengacau balaukan semuanya. Manusia tahu enggak masalah itu? Tahu saudara-saudara, bukan? Dan dengan segala cara sesungguhnya manusia berusaha untuk mengatasi masalah itu. Manusia berusaha untuk mengatasi masalah dengan sesamanya, dengan membuat hukum, ya, dengan mengajarkan kebaikan-kebaikan, dengan filsafat-filsafat dan kesalehan. Manusia berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan Tuhan. Dengan apa? Dengan memberikan persembahan, dengan membangun agama-agama. Manusia berusaha untuk mengatasi hubungannya dengan alam, dengan ada konservasi. Tetapi saudara-saudara, apakah itu berhasil? Sesungguhnya lah saudara-saudara, tidak ada yang berhasil. Usaha-usaha manusia dengan ilmu pengetahuan, kesalehan, filsafat, bahkan dengan agama itu, kenyataannya sampai hari ini tidak membawa kita lebih baik, tetapi membawa kita mengalami kesukaran demi kesukaran. Kenapa? Karena sesungguhnya kekuatan manusia tidak bisa menolong manusia dari dosanya. Puji Tuhan saudara-saudara, Alkitab juga mencatat bahwa kemudian ketika manusia tidak bisa, sesungguhnya Tuhanlah yang melakukannya untuk kita. Alkitab menyatakan bahwa cara manusia itu tidak ada yang berkenan kepada Allah, tetapi Allah memberikan apa yang berkenan kepadanya, kepada manusia. Itu dicontohkannya saudara-saudara, bahkan waktu manusia jatuh dalam dosa dan manusia itu berusaha membuat baju dari daun-daun untuk menutup dirinya, dan Tuhan melihat daun-daun itu tidak layak. Lalu Allah memberikan baju dari kulit binatang yang dikorbankan itu, yang menunjukkan betapa oleh karena korban, binatang korban itulah manusia itu dilayakkan kepada Allah. Bersama-sama dengan itu, lalu Tuhan menjanjikan seorang juru selamat di dalam Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Keturunan itu adalah Sang Mesias. Berita tentang Sang Mesias itulah yang kemudian dinanti-nantikan oleh bangsa Yahudi, ya. Karena jikalau Mesias itu datanglah, maka persoalan manusia yang tidak bisa mengalahkan dosa itu akan teratasi. Sungguh menakjubkan, Alkitab menyatakan bahwa Tuhan itu mengasihi orang berdosa. Dia bukan menghukum dan membinasakan mereka, tetapi dia merencanakan bahkan penyelamatan bagi mereka, penyelamatan bagi orang berdosa. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Sejak awal Alkitab itu menunjukkan betapa Tuhan itulah yang mencari manusia dalam kejatuhannya. Di dalam Kejadian 3 ayat 9 dikatakan, Tuhanlah yang mencari manusia dan memanggil mereka. Adam, di manakah engkau? Dan ketika manusia saling menuduh untuk menyalahkan satu sama lain, Tuhan mengatakan, aku akan berikan jalan keluar pada kesalahanmu itu. Aku akan menyediakan penolong bagimu. Dalam Kejadian 3 ayat 15, Tuhan itu menjanjikan
Mesias, yaitu seorang keturunan yang akan meremukkan kepala ular itu, yang akan menyelamatkan umatnya. Saudara-saudara sekalian, berita Tuhan mengasihi orang berdosa dan menyelamatkan orang berdosa, itulah yang dikatakan oleh penulis Ibrani ini, yang diberitakan oleh nabi-nabi. Ya, berita yang menunjukkan bahwa Allah itu mengasihi umatnya dan Ia ingin bersekutu dengan umatnya. Di dalam Ibrani 1 ayat 1 dan 2 kita membaca, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara pada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan bahwa berita itu disampaikan berulang kali dan dengan berbagai cara kepada nenek moyang kita. Itu menunjukkan bahwa berita itu disampaikan dengan firman Tuhan ini. Seperti nyata dalam Mazmur nomor 19 ayat 8 sampai 12 yang menyatakan bahwa melalui firman Tuhan inilah Allah menyampaikan kabar baik itu. Tetapi saudara-saudara, bukan hanya melalui firman Tuhan, sesungguhnya Tuhan menyampaikannya juga melalui alam semesta. Dalam Mazmur yang sama, Mazmur 19 ayat 1 sampai 7 diceritakan bahwa Allah itu menyatakan kasih-Nya kepada manusia melalui langit dan bumi. Ya, langit itu menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala itu memberitakan kebesaran karyanya. Hari meneruskan berita itu pada hari, dan malam menyampaikan itu kepada malam. Berita itu disampaikan pada seluruh alam semesta, menyatakan bahwa Allah sungguh mengasihi orang berdosa dan Dia ingin menyelamatkan mereka untuk menjadi umat-Nya. Saudara-saudara sekalian, kemudian dikatakan dalam kitab Ibrani, itulah berita yang pada akhir zaman itu kemudian disampaikan melalui anaknya. Saudara-saudara, pada zaman akhir itu artinya adalah setelah semua cara pemberitaan itu pada akhirnya, begitu ya, pada akhirnya Allah menyampaikan berita itu melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dan Natal, saudara-saudara, adalah peristiwa datangnya Tuhan untuk berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya itu. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya itulah keindahan Natal. Bahwa sesungguhnya Natal itu adalah membawa berita yang sebetulnya sudah disampaikan oleh Allah kepada nenek moyang kita dengan segala cara. Berita yang disampaikan bahkan pada waktu manusia pertama kali jatuh dalam dosa. Berita tentang datangnya juru selamat. Saudara-saudara sekalian, hari ini tema kita adalah berita yang ajaib. Saya ingin mengajak saudara-saudara merenungkan apa keajaiban berita Natal itu. Yang pertama, saudara-saudara, dari apa yang sudah kita renungkan secara singkat tadi, sesungguhnya itu bicara tentang seluruh Alkitab, kita ini mengerti bahwa Tuhan mengasihi orang berdosa. Saudara-saudara sekalian, karena dosa, maka sesungguhnya kita itu sudah menghancurkan kehidupan kita, menghancurkan kehidupan sesama, menghancurkan kehidupan alam semesta. Dan semua kehancuran itu menimbulkan masalah-masalah yang membuat hidup kita ini jatuh dalam berbagai-bagai penderitaan. Kita melakukan kejahatan-kejahatan dan kemudian kita mengalami kesukaran-kesukaran. Itu semua adalah konsekuensi dari apa yang kita buat sendiri. Dan sesungguhnya untuk semuanya itu, yang layak kita terima adalah penghukuman. Kita mengerti itu, saudara-saudara. Dan sesungguhnya kita berusaha mengatasinya. Tetapi sampai hari ini kita mengerti kita tidak mampu mengatasi dengan kekuatan kita sendiri. Saudara, puji Tuhan, melalui Natal kita diberitahukan
bahwa Dia datang untuk mengasihi kita, bukan untuk menghukum kita. Dia datang untuk menjadi juru selamat kita. Itu keajaiban berita Natal. Ya, keajaibannya adalah bahwa Tuhan itu ketika kita memberontak dan melawan Dia, ketika kita menyalibkan anaknya, ketika kita itu berdosa, berjalan menurut jalan kita sendiri, Tuhan itu tidak membiarkan kita binasa, tetapi karena kasih-Nya yang besar, Dia datang untuk menyelamatkan kita. Saudara-saudara sekalian, itulah berita yang ajaib. Berita yang tidak seperti kita dapatkan di dunia ini. Berita yang menunjukkan kepada kita betapa mulianya kasih Allah itu. Dan itu yang didoakan oleh Paulus. Saudara-saudara, aku berdoa supaya kamu mengerti betapa tingginya, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih Allah kepada kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sungguh saudara-saudara, setiap Natal kita diingatkan, Tuhan meninggalkan kemuliaan surga untuk datang kepada kita, dan Dia datang untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Itu berita Natal. Keajaiban yang kedua, saudara-saudara, sesungguhnya yang datang itu adalah firman, berita itu sendiri yang menjadi manusia. Saudara-saudara, berita itu semula disampaikan oleh nabi-nabi. Injil itu disampaikan oleh nabi-nabi, diceritakan oleh alam ini. Tetapi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, berita itu secara ajaib menjadi manusia, menjadi sama dengan kita. Saudara-saudara sekalian, kalau kita membaca Ibrani pasal 1 ayat 2b sampai pasal 4, kita menemukan begini ya. Oleh Dia, yaitu oleh Kristus Sang Firman itu, Ia telah menjadikan alam semesta. Ya, Dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ia adalah gambar wujud Allah. Dia adalah yang menopang segala yang ada dengan firman yang penuh kuasa. Dia yang setelah selesai mengadakan penebusan itu, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Besar, yang menunjukkan Dia punya otoritas bersama-sama dengan Allah, di samping Allah. Dia yang jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Saudara-saudara, siapakah yang datang kepada kita itu? Dia adalah Allah sendiri. Yohanes mencatat berita Natal seperti ini. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu, berita itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dia adalah Sang Pencipta itu. Dikatakan kemudian, di dalam Dia ada hidup. Di dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu hanya milik Allah. Dan hidup itulah terang manusia. Dia itulah cahaya kemuliaan Allah, yang tidak terpisahkan dengan Allah itu. Saudara-saudara, firman itu datang menjadi manusia dan diam di antara kita. Saudara-saudara sekalian, keajaiban yang kedua dari berita Natal adalah sesungguhnya yang datang adalah berita itu sendiri. Sesungguhnya yang datang adalah firman itu sendiri. Dan sesungguhnya yang datang adalah firman yang adalah Tuhan. Firman yang menciptakan alam semesta itu sendiri. Kemuliaan Allah. Sungguh indah saudara-saudara. Sesungguhnya yang melawat kita bukanlah seorang nabi, bukanlah seorang malaikat, tetapi Dia Sang Pencipta itu datang mengasihi kita dan melawat kita, umatnya. Dan tahukah engkau saudara-saudara, kita yang dilawat ini bukanlah umat yang baik, tetapi dikatakan di firman Tuhan, Ia datang kepada milik kepunyaannya yang menolak Dia. Tetapi Tuhan tidak menyerah. Sekalipun
kita menolak dia, sekalipun kemudian orang-orang menyalibkan dia di atas kayu salib itu, tetap berita yang luar biasa itu disampaikan. Aku mengasihimu dan aku mau menyelamatkanmu. Puji Tuhan. Saudara-saudara, berita yang ketiga, setelah Yesus Kristus datang, maka berita anugerah keselamatan itu kemudian diberitakan ke seluruh dunia. Berita keselamatan yang bukan cuma untuk orang Israel, tetapi inilah berita keselamatan bagi segala bangsa. Saudara-saudara sekalian, ketika Yesus datang, berita yang ajaib itu datang kepada Israel, dia ditolak. Bahkan Israel menyalibkan dia. Tetapi firman Tuhan tidak pernah gagal. Beberapa tahun kemudian setelah Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga, Injil ditulis dan surat Ibrani ini ditulis. Dan setelah beberapa saat surat-suratnya ditulis selesai, Injil ditulis selesai, maka kemudian Israel itu hilang dari muka bumi. Sekitar tahun 70, Bait Allah yang menjadi pusat kehidupan orang Israel itu ya, pusat bangsa Yahudi itu ada di Yerusalem, di Bait Allah itu ya. Bait Allah dirobohkan, dihancurkan. Dan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel terserah ke seluruh dunia, dan bangsa itu kemudian hilang. Hampir 2000 tahun sampai sekarang ini baru terkumpul kembali. Tetapi saudara-saudara, pada saat yang sama Tuhan membangkitkan bangsa yang baru, yaitu gereja. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Ini umat yang baru, saudara-saudara, yang lahir karena percaya pada Kristus Yesus, yang lahir karena menerima Sang Firman yang hidup itu. Supaya apa? Supaya bangsa yang baru ini memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang sudah membawa kamu keluar dari kegelapan, dari dosa, kepada terang yang ajaib, kepada keselamatan. Dan kemudian mereka memberitakan Injil ke seluruh bumi dan sampai kepada kita di Kota Malang ini, bukan? Kalau hari ini saudara dan saya di mana-mana tempat, mungkin bukan cuma di Kota Malang, tetapi di tempat-tempat saudara berada, saya tidak tahu apakah saudara adalah orang Israel, tapi saya kira saudara semua orang Indonesia, dimanapun saudara berada. Tetapi Injil itu sampai kepada kita, berita ajaib itu sampai kepada kita, karena melalui berita yang ajaib itu dibangkitkan bangsa yang baru, gereja Tuhan. Saudara-saudara, karena itu betapa pentingnya kita mengerti kebenaran ini. Keberadaan gereja adalah karena berita yang ajaib itu. Dan karena itu gereja ada untuk membawa berita yang ajaib itu menjadi terang bagi segala bangsa. Saudara-saudara sekalian, tema Natal kita tahun ini adalah keajaiban Natal. Yang lalu kita bicara tentang waktu Tuhan yang ajaib. Hari ini kita bicara tentang berita Tuhan yang ajaib. Saudara-saudara, apa yang mesti kita lakukan sekarang? Mari pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan. Melalui Natal kita diberitahu Tuhan mengasihi orang berdosa. Dia mempedulikan orang berdosa. Dia datang dari surga mulia, lahir di kandang yang paling hina, paling sederhana, supaya setiap kita boleh menerima kabar baik itu. Maka saudara-saudara, pagi hari ini saya mengundang saudara-saudara, dengarkanlah kabar baik itu. Dengarkanlah berita yang ajaib itu. Apapun keadaanmu, saudara-saudara, mungkin kau sekarang sedang melarikan diri dari Tuhan. Mungkin kau sekarang sedang merasa tidak layak. Mungkin engkau dahulu adalah seorang percaya dan hari ini engkau meninggalkan Allahmu. Dengarkanlah berita ini. Tuhan tidak menyerah. Kalau saudara boleh mendengarkan firman Tuhan ini hari ini, saudara-saudara, jangan-jangan itulah kesempatan yang sekali lagi Tuhan berikan kepada saudara untuk mendengarkan
kabar baik itu. Mendengarkan kasih-Nya yang berkata kepadamu, lihat, aku mengasihimu. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Kembalilah kepadaku. Saudara-saudara, marilah pulang. Terimalah Kristus Yesus, firman yang hidup itu. Dan Dia akan berikan kelegaan kepadamu. Kemudian, sebagai gereja, mari kita bersama-sama merenungkan, saudara-saudara, bahwa gereja tidak boleh terjebak dalam kenyamanan gedungnya. Gereja tidak boleh terjebak dalam kenyamanan organisasinya dan mempertahankan itu. Gereja tidak boleh terjebak dalam program-programnya, dalam kebutuhan-kebutuhan finansialnya. Semua itu perlu, saudara-saudara, tetapi semua itu tidak boleh menggantikan kabar baik, kabar ajaib yang harus kita beritakan pada seluruh dunia itu. Ingatlah, saudara-saudara, bait Allah yang pertama di Yerusalem itu, yang begitu megah itu, kemudian dihancurkan. Gereja mula-mula bangkit dan beritakan Injil ke seluruh muka bumi. Di mana bait Allahnya? Bait Allahnya adalah Yesus Kristus sendiri, Sang Firman yang hidup itu. Demikianlah juga kiranya kita hari ini. Biarlah gereja hari ini juga meletakkan seluruh pusat kepercayaannya bukan di gedung, tetapi di dalam Kristus Yesus yang adalah bait Allah yang sejati itu. Nah, akhirnya saudara-saudara, hari ini kita akan merayakan perjamuan kudus. Mari kita mengingat melalui perjamuan ini bahwa firman itu telah menjadi manusia dan Dia diam di antara kita. Firman itu sudah disalibkan dan berkorban bagi kita untuk menyatakan kasih Allah yang besar kepada kita semua orang-orang berdosa. Mari kita menerima perjamuan ini dengan segala ucapan syukur. Ketika engkau mengambil roti, ingatlah betapa besar kasih-Nya. Ketika engkau mengambil cawan dan minum anggur, ingatlah darah itu ditumpahkan bagi kita, supaya kita membawa kabar baik itu bagi seluruh dunia. Saudara-saudara, mari kita menyiapkan diri menyambut Natal. Mari kita menyiapkan diri untuk menyambut datangnya kabar baik itu dengan mengingat pesan dari Tuhan, supaya kita ini membawa kabar baik itu ke seluruh dunia, memberitakannya untuk keselamatan segala bangsa. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada minggu Advent yang kedua ini, kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu, merenungkan bagaimana Engkau sudah datang, supaya kami beroleh selamat, supaya kami mengenali betapa besarnya kasih Tuhan kepada kami, dan supaya kami mengerti bahwa sesungguhnya Engkau sendirilah yang sudah datang melawat kami. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk tidak menyia-nyiakan kabar baik, kabar mulia, kabar yang ajaib itu. Dan kami sungguh menerimanya di dalam hati kami. Dan tuntunlah kami Tuhan, bukan hanya menjadi orang-orang yang menikmati kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan yang begitu besar, tetapi kami membawa kabar sukacita, kabar yang ajaib itu kepada banyak orang lagi yang membutuhkan keselamatan daripada-Mu. Tuntunlah kami semua, pimpinlah gereja-Mu. Ya Tuhan, jikalau saat ini ada saudara-saudara yang karena mendengarkan firman Tuhan hari ini bertobat dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berkatilah saudara-saudara. Kuatkanlah mereka untuk melangkah di dalam jalan-Mu. Ketika mereka menerima kebaikan dan kasih-Mu, mendapatkan keselamatan daripada-Mu, karuniakan juga tekad supaya kami semua boleh hidup memberitakan kabar baik, kabar sukacita itu pada banyak orang di sekitar kami. Tuhan, kami juga sebentar akan merayakan perjamuan kudus. Mohon Kau akan berkati kami dan menolong kami. Biarlah melalui perjamuan kudus ini kami diingatkan juga bahwa tidak sendirian kami melakukan pekerjaan pelayanan pemberitaan Injil ini.
membawa kabar yang ajaib ini. Tetapi Tuhan menyertai kami. Di dalam persekutuan dengan tubuh yang dipecahkan bagi kami, di dalam persekutuan dengan darah Kristus Yesus, kami sesungguhnya dipersatukan dengan semua gereja Tuhan untuk membawa terang Tuhan dalam dunia yang gelap ini. Tuntunlah kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dan menuntun umat-Mu, dan kiranya Engkau yang ditinggikan dipermuliakan di dalam hidup kami, dalam hidup gereja-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, sekarang marilah kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Kita nyanyikan pujian, Ingatlah Aku. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Bapa yang di surga, kami akan melakukan apa yang Kau perintahkan kepada kami sebelum Kau naik ke surga, supaya pada saat kami bertemu, kami memecah roti dan minum anggur, mengingat kasih-Mu yang besar kepada kami saat Engkau disalib, menyerahkan hidup-Mu supaya kami beroleh keselamatan. Tuntunlah ya Tuhan, supaya perjamuan ini sungguh menolong kami untuk makin mengasihi-Mu dan berjalan seturut kehendak-Mu.
Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mohon tuntunan Tuhan. Amin. Saudara-saudara sekalian, perjamuan kudus sesungguhnya diperuntukkan bagi semua saudara yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi karena aturan gereja, harap saudara-saudara yang belum dibaptis bersabar. Silakan mengikuti katekisasi, dibaptiskan, dan pada waktu yang akan datang kita akan menerima perjamuan kudus ini bersama-sama. Untuk semua saudara-saudara yang dibaptis dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, dari gereja manapun juga, mari kita menerima bersama-sama perjamuan ini. Karena di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kita ini satu tubuh adanya. Sebab pada malam ketika Tuhan Yesus diserahkan, Dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu, makanlah. Setiap kali kamu memakannya, ingatlah akan aku." Kemudian Tuhan mengambil cawan setelah makan dan berkata, "Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku, darah yang ditumpahkan bagi keselamatan banyak orang, bagi pengampunan dosa. Minumlah kamu sekalian daripadanya, dan setiap kali kamu melakukannya, ingatlah akan aku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari cawan Tuhan, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara-saudara, mari kita melakukannya dengan percaya penuh. Oleh kasih-Nya itulah kita beroleh selamat. Kita mengangkat roti di tangan kita. Mari kita berdoa sebelum kita menerimanya. Terima kasih untuk tubuh yang dipecahkan bagi kami, ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu, supaya oleh kematian-Mu kami beroleh hidup. Di dalam Kristus Yesus, kami mau menerima roti yang melambangkan tubuh-Mu ini. Amin. Mari kita terima bersama roti yang melambangkan tubuh Kristus. Mari kita sekarang menyiapkan anggur di tangan kita. Mari kita berdoa sebelum kita menerimanya bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan untuk darah yang sudah ditumpahkan, supaya kami dibersihkan dari dosa. Ya Tuhan, kiranya darah yang mulia ini tidak sia-sia kami terima, tetapi dengan sukacita kami memberitakan kabar baik, kabar keselamatan-Mu bagi segala bangsa. Kami mau menerima dengan segala ucapan syukur anggur yang melambangkan darah-Mu yang ditumpahkan bagi keselamatan jiwa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari kita terima bersama-sama anggur yang melambangkan darah Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Sudah kami lakukan Tuhan, seperti yang Kau perintahkan kepada kami, supaya kami mengingat-Mu dengan melakukan perjamuan ini. Tuntunlah kami selalu ingat kepada Tuhan, sampai kepada waktunya kami bertemu dengan Engkau. Dan karena ingatan kepadamu itu, kami melakukan apa yang Kau kehendaki. Kami memberitakan kebaikan dan Injil-Mu, dan kami setia mengikut Engkau sampai akhir hidup kami. Kami bersyukur untuk pertemuan dan perjamuan pada hari ini. Dan kami berdoa kami boleh menikmatinya lagi pada waktu yang akan datang. Tetapi jikalau tidak, biarlah kami boleh menikmati perjamuan yang abadi bersama-sama dengan Engkau di sorga mulia. Terpujilah nama Tuhan,
Berkati semua jemaat-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silahkan duduk saudara-saudara, demikian perjamuan kudus selesai, Tuhan Yesus memberkati. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti perjamuan kudus, saya mengajak untuk mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah dengan memberikan persembahan, dan bagi saudara dapat memberikan persembahan melalui rekening gereja, atau sebulan kemudian saudara bisa membawa ke gereja dan memberikan persembahan di gereja. Nah saudara, kita nyanyikan Mari Tuturkan Kisah Yesus. Tundukkan kepala, kita membawa persembahan kita kepada Tuhan, dan juga kita berdoa sapaan. Bapa yang dalam surga, kami membawa persembahan kami sebagai rasa syukur kami dan terima kasih untuk kebaikan-kebaikan Tuhan dan anugerah yang besar, yang istimewa kepada kami. Terimalah persembahan kami, biarlah Engkau mampukan kami untuk dapat terus memberikan yang terbaik kepada Engkau dan juga mendukung pekerjaan dan pelayanan di rumah Tuhan di GKA Immanuel. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa Indonesia, buat negara kami. Tuhan juga berkati baik di dalam kondisi dan situasi saat ini, di dalam bencana-bencana yang terjadi, banjir, longsor dan sebagainya. Tuhan berikan belas kasih. Tuhan tolong bangsa kami Indonesia ini.
Kami juga berdoa ya Tuhan, di dalam masa Advent yang kedua, di dalam masa penghayatan kami menyambut kedatangan Tuhan, biar kami terus waspada dan Tuhan memimpin hidup kami untuk dapat menantikan kedatangan Tuhan dengan baik. Dan Tuhan juga menolong umat-Mu di dalam kesulitan-kesulitan dan kesusahan, kesukaran, baik di dalam ekonomi, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan. Tuhan tolong. Kau juga menyembuhkan bagi anak-anak-Mu yang di dalam lemah tubuh yang sakit. Tuhan kasihani. Tuhan dengarlah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya mengajak untuk kita berdiri. Biarlah semuanya kita kembalikan kepada kemuliaan Tuhan dan kita nyanyikan doksiologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan mari kita mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, pimpinan dan tuntunan dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, supaya hidupmu memuliakan Tuhan, hidupmu menjadi berkat bagi sesamamu, dan engkau menemukan sukacitamu di dalam mengikut Dia, Juru Selamat Yesus Kristus Tuhan kita, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saat itu kebaktian selesai, Tuhan Yesus berkati.